putra Imran, lahirnya di Thayyibah, sebelah selatan Kairo. Safura nama istrinya, umurnya 120, ahli politik kerjanya, wafatnya di Gunung Nebo, pernah pergi ke Bukit Sinai. 3 kali disebut nama Musa di Al-Quran, di surat Al-Qasas dan Toha, dan di surat Al-Baqarah. Seseorang meramalkan akan lahir laki-laki dari Bani Israel Mesir yang akan kalahkan Fir'aun. Fir'aun memerintahkan membunuh bayi laki-laki. Musa lahir di waktu itu, disembunyikan sang ibu. Malaikat perintahkan membuang Musa ke sungai. Setelah 90 hari ditemukan oleh Asia. Asia istri Fir'aun angkat Musa jadi anak, kemudian dicarikan orang yang menyusui bayi. Dapatlah istrinya Imran yang bernama Yukabad. Padahal banyak yang minat, tetapi Musa menolak. 2 tahun lama waktunya Yukabad menyusui Musa. Yukabad diberi hadiah pakaian dan perhiasan. Pada usia 3 tahun ia ambil jenggot Fir'aun, lalu Fir'aun pun marah. Asia menasehatinya, karena ancaman Fir'aun Musa pergi dari Mesir. Perjalanan 6 hari Musa tiba di Madian, melihat 2 perempuan yang akan memberi minum saat menggembala kambing, tetapi tidak bisa karena didahului seorang laki-laki. Nabi Musa menolongnya sehingga cepat selesai. Ternyata perempuan itu anak dari Nabi Syuaib. Nabi Musa diajaknya pergi ke rumah Nabi Syuaib. Nabi Syuaib menikahkan putrinya dengan Nabi Musa dengan mas kawin menggembala selama 10 tahun. Setelah selesai tugas, Musa dan istrinya ke Mesir. Terima wahyu, dapat tugas mengislamkan Fir'aun. Musa berdakwah di Mesir pada Fir'aun dan kaumnya, tapi mereka tak taat. Nabi Musa dibencinya. Allah memberikan azab angin topan yang merusak bangunan-bangunan dan tanah, dan belalang makan tumbuhan. Dengan kutu di pepohonan memakan apa yang ada di rumah, di tanah, di badan, serta pada
pakaian. Air sungai Nil jadi darah, sehingga kesulitan air. 40 hari azabnya, tetap tidak beriman. Nabi Musa dan kaumnya dikejar-kejar Fir'aun saat di tepi laut Murah. Musa diperintahkan memukul tongkat ke laut, air laut pun terbelah, maka menjadi satu jalan. Musa melintas dengan selamat. Fir'aun masuk ke laut, namun ditenggelamkan. Tetapi jasad Fir'aun diselamatkan oleh Allah. Sampai sekarang masih utuh, berada di negeri Mesir, untuk contoh peringatan kepada umat sesudahnya. Para pengikut Nabi Musa setelah diselamatkan dari pengejaran Fir'aun sering diuji masalah, seperti tak ada makanan, banyak meminta pada Allah, maka Allah menolongnya. Tapi banyak yang tak beriman. Pada masa itu hidup Qarun, seorang yang kaya, diminta keluarkan zakat. Qarun malah menolaknya. Qarun adalah anak dari pamannya Nabi Musa yang asalnya orang miskin, lalu menjadi kaya raya. Qarun pun diberi azab karena tak mau berzakat, dengan dialihkan harta masuk tanah bersamanya. Mukjizat Musa terkena, tongkat menjadi ular saat Fir'aun datangkan ribuan tukang sihir. Tukang sihir malah takluk dan beriman pada Allah dan taat pada Nabi Musa. Fir'aun pun sangat marah. Fir'aun bunuh istrinya bernama Siti Asia dan membunuh pembantunya namanya Siti Masyito. Keduanya dimasukkan ke dalam minyak yang panas. Malaikat memberitahu tempat mereka di surga. Lalu Nabi Musa meminta kepada Nabi Khidir untuk dijadikan murid. Nabi Khidir pun menjawab, Musa boleh jadi murid asalkan mau bersabar dan tidak banyak bertanya atas perbuatan Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir melakukan perjalanan dengan menaiki perahu. Namun di tengah perjalanan Khidir melubangi perahu. Nabi Musa pun bertanya alasan lubangi perahu. Nabi Khidir pun mengingatkan, Nabi Musa tak akan bisa bertahan bersama Khidir. Nabi Musa dan Nabi Khidir melanjutkan perjalanan, bertemu dengan anak muda, lalu Khidir membunuhnya. Nabi Musa bertanya-tanya,
alasan perbuatannya. Nabi Khidir mengingatkan Musa untuk tak bertanya. Mereka pun kembali jalan sampai di sebuah kota. Nabi Khidir melihat dinding rumah yang hampir roboh. Lalu Khidir membenarkannya. Musa berkata pada Khidir, bisa meminta imbalan. Nabi Khidir pun memutuskan untuk pisah dengan Nabi Musa dan menjelaskan kejadian. Perahu yang Khidir lubangi adalah milik orang miskin, sedangkan di depannya ada raja yang merampas perahu. Hal itu dilakukan Khidir untuk selamatkan perahu dari tangan seorang raja yang akan merampas perahu. Anak muda yang dibunuh adalah seorang kafir, sementara orang tuanya beriman pada Allah, sehingga Khidir khawatir anaknya bisa membawa orang tuanya jadi kafir dan juga tidak beriman. Alasan memperbaiki dinding rumah yang akan roboh. Rumah tersebut kepunyaan dua orang anak yatim, dan di bawahnya tersimpan harta bagi mereka. Ayahnya orang yang soleh, berharap hartanya aman. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.